pembaruan dalam Islam adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham perkembangan Islam dengan perkembangan ilmu baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaruan Islam sendiri disebut tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaruan dan pelakunya disebut mujaddid. Islam sebenarnya telah memiliki tradisi pembaruan karena ketika menemukan masalah baru, kan kaum muslimin sedang memberikan jawaban yang didasari atas doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah. Rasulullah sendiri pernah membicarakan bahwa sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbarui agamanya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, istilah pembaruan Islam sendiri mulai populer pada abad ke-19 karena semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam berhasil mengangkat politik dan intelektual dalam barat. Pada waktu itu, baik secara politis maupun secara intelektual, Islam telah mengalami kemunduran, sedangkan barat dianggap telah maju dan modern. Nah, sebenarnya istilah tajdid itu sendiri arti lainnya lebih luas dari yang tadi. Di antaranya adalah reformasi, purifikasi, mendalilkan dan sebagainya. Nah, kita masuk ke tokoh-tokoh pembaruan Islam. Pembaruan Islam pertama. Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha sendiri lahir di bulan Januari 1765 di Kawalah, Albania, Yunani, dekat pantai Makedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Negeri ini telah menjadi bagian negara Daulah Utsmaniyah sejak ditaklukkannya oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih pada tahun 1857 Hijriah sampai 1453 Masehi, dan baru dapat dilepaskan dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 sampai 1829 Masehi. Nah, ayah Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Agha. Ibrahim Agha adalah seorang imigran Turki yang berkelahiran di Yunani. Sejak kecil, Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan luar biasa. Dalam perjalanan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaharkan atau memodernisasi keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal dari negara-negara barat. Setelah besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak. Karena kecakapan dalam pekerjaannya, ia menjadi kesayangan gubernur Daulah Utsmaniyah setempat. Nah, yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kandahar di distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Al-Afghani menghabiskan masa kecilnya di Afghanistan, namun banyak perjuangan di Mesir, India, bahkan Prancis. Dalam usia 18, Al-Afghani tidak hanya menguasai ilmu keagamaan, tapi juga mendalami filsafat, hukum, sejarah, metafisika, kedokteran, sains, astronomi, dan astrologi. Nah, Jamaluddin Al-Afghani adalah salah seorang pemimpin pergerakan Islam pada akhir abad ke-19. Ayah Al-Afghani adalah Said Sanad yang dikenal dengan gelar Sada Al-Husaini. Ayahnya tergolong bangsawan terhormat dan mempunyai hubungan nasab dengan Husain ibn Ali perawi hadis. Oleh karena itu, pada nama depan Jamaluddin Al-Afghani ditambahkan Sayyid. Ketiga,
ini sering disebut Masjid Syekh Ahmad yang kedudukannya dianggap sebagai level kedua setelah Al-Azhar. Di masjid ini Muhammad Agung menghafal dan belajar Al-Quran selama 2 tahun. Nah, yang ketiga, yang keempat ada Muhammad Rashid Ridha. Muhammad Rashid Ridha sendiri adalah salah satu perawi yang karyanya yang dikenal saat ini adalah Al-Manar, yang dimana Al-Manar sendiri menggunakan metode tahlili, metode penafsiran yang digunakan oleh para ulama dahulu, paling luas cakupan bahasanya. Nah, tafsir Al-Manar sendiri adalah satu-satunya kitab dan sahih pengikut riwayat-riwayat yang akal yang tegas, yang menjelaskan hikmah, yang pandangan syariat serta sunatullah, hukum Allah, hukum manusia, dan menjelaskan fungsi terhadap berlakunya Al-Quran. Nah, Muhammad Rashid Ridha lahir di Kalamun, Lebanon, dekat dengan Tripoli, Suriah, 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Badauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat agama. Rashid Ridha memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis dan menghitung di kampungnya, Kalamun, Suriah. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal sendiri terlahir di Sialkot, Punjab, India pada 9 November 1877. Leluhurnya termasuk dari kalangan kasta Brahmana dari Kashmir yang telah memeluk agama Islam sekitar 3 abad sebelum Iqbal lahir. Muhammad Iqbal terkenal sebagai seorang sastrawan filsuf sekaligus negarawan pada abad ke-20. Muhammad Iqbal berkelana belajar ke Eropa selama 3 tahun, mulai dari Cambridge bersama seorang filosof neo-Hegelian, JME Padre. Kemudian di Heidelberg dan terakhir di Munich. Dia meninggal di Eropa dengan gelar sarjana hukum dari Inggris dan gelar doktor dari Jerman dengan tesis tentang mistisisme Persia. Sekian, kemudian kita lanjut ke metode talking sticks. Kepada teman-teman boleh membuat pembicaraan. Alis, siapa Alis? Penyanyi dong, Bu. Enggak. Bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi. Saling, satu pertanyaan. Ada apa semua no? Apa gelar dari ayah Jamaluddin Al-Afghani, yaitu Sadar Al-Ghusani? Sudah itu Ibu? Oh iya ya. Oke, Oke, sudah. Silakan Mbak